Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuwajahah untuk melanjutkan materi kita tentang perpajakan. Yang tadi masalah artikel jurnal internasional yang bahasa Inggris itu cuma sekedar masukan saja buat kalian. Oke, seperti biasanya saya tidak lupa untuk menghimbau pada para mahasiswa dan mahasiswi semuanya, silahkan dibuka kameranya, karena kalau misalnya pas saya screenshot kamera kalian, nanti jangan salahkan saya bahwa kalian itu nanti dianggap tidak hadir dalam perkuliahan ini. Kalau kalian nanti ngotot, Pak saya itu hadir, tetap saya acuannya adalah yang saya screenshot. Seperti itu. Jadi nanti jangan protes kalau misalnya nilai kalian kecil, karena nanti ada SP semester pendek, jadi nanti kalian bayar lagi. Kalau nilainya kecil, bayar lagi biar nilai kalian kalau mau perbaikan nilai. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang perpajakan, tentang apa namanya? Tuh, nggak bisa diklik. Kenapa ya? Tes, suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ini ya, tentang kedudukan hukum pajak material, Sekarang. hak dan kewajiban pajak. Kemarin teks jeruk ya? Teks jeruk sih? Lu apa? Jeruk apa? Jeruk. Lu apa? Es jeruk 1. Terus apa ya, Bu? Oke, kita akan belajar tentang stelsel pajak. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Yang kata misalnya ada. Kelihatan, Bapak. Stelsel pajak. Stelsel pajak itu adalah metode pembayaran pajak. Jadi metode pembayaran pajak itu ada 3.
yaitu nyata, anggapan, dan campuran. Nah, stelsel, kalau stelsel nyata itu dia pengenaan pajak berdasarkan penghasilan yang sebenarnya diterima sehingga pungutan baru dapat pada akhir tahun pajak. Nah, ini kalau stelsel nyata ini biasanya dia menunggu dalam 1 tahun baru pajak itu bisa dibayarkan. Jadi dia metode penghitungannya dia dalam 1 tahun tersebut itu dikumpulkan jadi satu. Setelah itu baru dia bayarkan. Biasanya ini tuh yang terjadi itu di PPh 21 misalnya. PPh 21. PPh 21 yang mana PPh 21 yang dibayarkan sendiri ya, bukan dibayarkan oleh perusahaan. Nah, perusahaan itu cuma memungut aja, memungut pajak PPh 21-nya. Tapi kalau misalnya kalian bukan karyawan, itu nanti kalian bisa kumpulkan sendiri uang kalian. Uang kalian kumpulkan sendiri, bulanan kalian kumpulkan sendiri, sampai nanti masuk umur 12 bulan atau 1 tahun baru kita kalikan dengan tarif pajak tersebut, yaitu stelsel nyata. Terus yang anggapan, nah anggapan ini biasanya terjadi itu yang biasanya terjadi itu di pajak PPh 25, PPh badan. Jadi PPh badan itu biasanya itu ngikutin. Jadi dia pengenaan pajak misalkan anggapan ya terus misalnya penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau perusahaan pajak itu dia kan campuran antara mix, kombinasi antara anggapan sama campuran. Jadi dia bisa nyata, bisa anggapan. Kalau anggapan gimana? Jadi pembayar misalnya yang dilaporkan 2021. Nanti untuk yang 2002, itu dia acuannya untuk pajak 2021. Misalnya tahun 2021 nanti itu pajak PPh badannya itu 100 juta. Nah, itu anggapan untuk pajak badan tahun 2022 itu anggapannya disamakan dengan 100 juta. Makanya 100 juta itulah yang akan diangsur oleh perusahaan yang nantinya pas akhir tahun dihitung kembali apakah benar-benar 100 juta atau kurang atau lebih. Nah, seperti itu anggapan. Makanya ini ada stelsel campuran juga, awal tahun dihitung sebagai anggapan, akhir tahun disesuaikan. Jadi ini seperti biasa yang dipakai oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu dia kalau misalnya nunggu akhir tahun, dia itu pakai stelsel nyata, tapi kalau misalnya dia membayar bulanan tiap bulannya, itu dia pakai stelsel anggapan. Makanya dia kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Makanya ada stelsel campuran. Kalau yang anggapan berdiri sendiri, sejauh ini nggak ada yang pajak untuk maksudnya pajak PPh berapa untuk berdiri sendiri nggak ada. Nah yang ada itu stelsel nyata ini biasanya PPh 21. Nah ini dia berdiri sendiri. Jadi nanti bisa akhir tahun itu baru dibayarkan. Seperti itu. Itu perbedaan stelsel nyata, anggapan sama campuran. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Oke, selanjutnya asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak ada 3, yaitu asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan. Kalau asas domisili adalah negara berhak menekan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal dalam wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Jadi asas sesuai dengan domisilinya. Jadi pemungutan pajak itu sesuai dengan domisilinya. Misalnya dia domisilinya di
Cikarang, ya dia harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Cikarang. Baik. Kalau misalnya dia luar negeri, nah dia harus ngikutin di Cikarang karena dia kerjanya ada di Cikarang dari domisili. Kalau domisili kan bukan berarti dia apa ya, KTP-nya netap di situ kan. Jadi sesuai dengan keterangan domisili saja, maksudnya sesuai dengan keterangan dia bertempat tinggal di mana sekarang. Entah itu dia penduduk tetap di situ atau tidak. Yang penting dia sekarang adalah bertempat di situ dan mencari pekerjaan di situ, dan dia mempunyai keluarga di situ, meskipun KTP-nya bukan KTP daerah tersebut. Nah, asas domisili. Terus asas sumber. Asas sumber itu adalah negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Nah, kalau asas sumber ini lebih kepada gaji. Nah, gaji kita berapa? Jadi sesuai dengan sumbernya. Jadi negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal. Kalau yang asas domisili tadi itu dia kedudukannya ini biasanya lebih kepada kalau sumber ini gaji karyawan, ya asas sumbernya. Nah, kalau domisili ini dia lebih kepada pajak kayak bumi dan bangunan gitu. Kan domisili itu. Pajak bumi dan bangunan. Kalau misalnya kita beli rumah di situ, otomatis kita harus membayar pajak di situ gitu. Kalau kita berdomisili di situ, habis itu kita beli motor di situ juga, otomatis dia pajaknya adalah pajaknya di situ juga, gitu kan? Asas domisili dan asas sumber. Kalau sumber itu lebih kepada dari mana sih gaji tersebut? Dari mana sih asal harta yang didapatkan yang menjadi objek pajak tersebut. Nah, terus asas kebangsaan. Pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang. Nah, asas kebangsaan ini asas sesuai dengan kewarganegaraan. Misalnya, Ayu Tanti ini orang Indonesia, tapi dia kerja di luar negeri. Nah, tetap dia juga kena pajak Indonesia. Karena statusnya adalah masih kewarganegaraan Indonesia. Kecuali kalau Ayu Tanti nanti pindah gitu kan, pakai pindah dan misalnya Ayu Tanti itu kerja misalnya, habis itu pindah KTP-nya KTP Zimbabwe gitu kan. Nah, itu nanti berarti dia untuk pajak Indonesia nggak dikenakan. Karena dia kewarganegaraannya sudah kewarganegaraan Zimbabwe gitu kan. Tapi kalau misalnya status KTP-nya itu masih Indonesia ya, dia mau kerja dimanapun di luar negeri atau di belahan benua manapun, dia tetap dikenakan pajak pajak kewarganegaraan Indonesia. Makanya kalau misalnya nanti Ayu Tanti tiba-tiba jadi TKI gitu kan di Arab Saudi, nah, itu kalau KTP-nya masih KTP Indonesia ya tetap nanti kena pajak Indonesia. Jadi dua nanti pajaknya, pajak luar negeri juga kena, pajak Indonesia juga kena, seperti itu. Itu asas kebangsaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang pertama adalah Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah fiskus untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, ini biasanya ini metode zaman dahulu sistem pemungutannya. Jadi kalau orang mau bayar pajak dulu itu kita harus berbondong-bondong ke kantor pajak.
dan kita memberikan laporan keuangan, dan nanti mereka yang menghitungkan, oh pajak kamu itu sekian, pajak kamu sekian, pertimbangan dengan penghasilan kamu sekian, misalnya hasil bisnis kamu sekian, makanya kamu ditetapkan pajaknya sekian. Nah, besarannya sekian itu, jadi ini lebih ke konvensional gitu, maksudnya lebih jadul lah. Jadi kalau kita mau bayar harus ke kantor, gitu kan. Mau laporan harus ke kantor. Kalau sekarang kan bisa online, bisa transfer kan seperti itu. Itu official assessment system. Jadi dia metode pemungutan yang jadul, yang konvensional. Terus selanjutnya adalah self-assessment system. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Nah, ini self-assessment system ini yang terjadi pada saat ini. Jadi kita diberi keleluasaan, kita diberi wewenang untuk hitung sendiri. Makanya negara itu percaya pada kita. Ya kan, makanya sekarang banyak warga negaranya pada ngemplang pajak kan seperti itu. Gara-gara apa? Negaranya itu kandung percayanya gitu terhadap warganya. Ternyata warga yang dipercaya ini berkhianat gitu kan sama negaranya sendiri gitu loh. Jangankan para pejabat, ya, kayak kita sebagai karyawan kadang berkhianat gitu. Orang cuma bayar 3.000, 10.000, 50.000, 100.000 ya dia masih ogah-ogahan. Beda sama orang pejabat bisa jutaan, puluhan juta mungkin kan, karena duitnya kan banyak mereka. Itu aja masih ngemplang kan, gitu. Jadi ibaratnya kalau kita amati, kita teliti, kita analisa, itu sebenarnya kita itu zolim sendiri terhadap negara kita. Jadi zolim itu bukan berarti teman itu misalnya mencederai kita atau menyakiti kita, bukan hanya seperti itu zolim. Tapi kalau kita nggak bayar pajak, kita juga termasuk zolim terhadap negara kita. Seperti itu. Makanya pernah saya bilang kan, sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang muslim sejati, itu adalah menjadi warga negara yang baik. Nah, kalau kalian belum bisa menjadi warga negara yang baik, berarti itu belum bisa menjadi seorang muslim yang baik juga. Karena apa? Karena kita sudah, kalau kita nggak menjadi warga negara yang baik, berarti kita akan zalim pada negara kita, kan seperti itu. Terus selanjutnya withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan Fiskas, bukan WP, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP. Jadi withholding system ini ada pihak ketiga, biasanya konsultan pajak ya, yang menghitung. Biasanya perusahaan-perusahaan itu kadang dia serahkan ke konsultan pajak, gitu kan. Jadi dia sebuah kerugian bagi perusahaan tersebut kalau dia pakai withholding system. Karena apa? Karena ada biaya lagi untuk dikeluarkan untuk membayar pihak ketiga tersebut. Yang harusnya dia dengan orang konsultannya, orang HRD-nya, dia bisa menghitung pajak. Tapi dia malah menyerahkan kepada pihak ketiga. Harusnya dia kan bisa di-saving, kan seperti itu kan lumayan. Bayar pihak ketiga itu sekitar 20 jutaan gitu. Kalau saya biasanya buka tarifnya 20 jutaan buat perusahaan. Untuk pihak ketiga kita menghitung perusahaan gitu kan, pajak tahunannya dan sebagainya gitu. Kalau misalnya perusahaan tersebut bisa menghitung sendiri, otomatis kan perusahaan bisa menghemat uangnya sekitar 20 sampai 30 juta per tahun dan gitu. Kalau misalnya itu tahunan, tapi kalau bulanan kan ada perusahaan dia yang bulanan untuk menghitung pajak bulanan dari PPh 21, padahal hitungan PPh 21 itu sangat simpel sekali gitu kan. Tapi diserahkan kepada pihak ketiga. Nah, itu kan otomatis anggap aja mengeluarkan sekitar 1 juta, 2 juta lah setiap bulan. Otomatis kalau misalnya dalam setahun dia bisa mengeluarkan sekitar 40 sampai 50 juta buat pihak ketiga aja untuk menghitung pajak. Kan gitu. Kalau misalnya bisa ngitung sendiri dengan keilmuannya, maka otomatis perusahaan tersebut bisa
menghemat 50 juta, yang mana nanti 50 juta itu bisa buat acara karyawan, gitu kan, buat acara apa gitu kan, gathering karyawan, seperti itu. Daripada buat bayar konsultan pajak, mending buat gathering para karyawannya, gitu kan, biar karyawannya pada loyal lah kepada perusahaannya, kan seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan yang mau tanya. Halo, sudah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Selanjutnya, timbul dan hapus utang pajak. Yang pertama ada dua ajaran timbulnya utang pajak. Nah, timbulnya utang pajak itu sebabnya apa sih? Sebabnya adalah kalau formil, utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskas. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Nah, ini biasanya ketentuan atau peraturan atau undang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa orang ini dikenakan pajak. Misalnya perusahaan, kan ada perusahaan UMKM, perusahaan UKM, habis itu perusahaan koperasi yang kiranya itu nggak wajib pajak, nanti itu bisa dikenakan wajib, bisa dikenakan, bisa dilabeli sebagai wajib pajak, kan seperti itu. Itu karena apa? Karena adanya surat keputusan ketetapan pajak oleh pemerintah. Nah, kalau material itu sebab yang kedua adalah utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini terapkan pada self-assessment system. Jadi ini utang pajak itu kalau misalnya dia sebagai karyawan itu kan sudah ditetapkan, ada surat ketetapan dari pajak itu bahwa orang tersebut dikenakan pajak, tapi orang tersebut itu nggak membayar pajak, maka dia dihitung atau dia tertulis sebagai utang pajak. Jadi utang pajak itu dia harusnya membayar pajak, tapi dia nggak membayar pajak, makanya dia tertulis utang pajak. Misalnya Mbak Doya sebagai karyawan, dia sudah ada penghasilan, padahal sudah ada surat ketetapan pajak bahwa yang mendapatkan gaji di atas 45 juta, maka wajib bagi orang tersebut untuk membayar pajak. Tetapi setelah mendapatkan gaji lebih dari 45 juta, ya kan, dan sesuai dengan SKP, surat ketetapan pajak, yang mana Mbak Doya harus bayar pajak, tetapi Mbak Doya nggak bayar pajak, maka Mbak Doya akan tertulis terus sampai nanti meninggal itu dicatat sebagai utang pajak. Seperti itu. Itu sebab-sebab timbulnya utang pajak. Terus yang selanjutnya adalah hapusnya utang pajak dapat disebabkan, jadi terus utang pajak itu akan terhapus, akan hilang apabila dilakukan pembayaran. Sudah pasti ya kan, kalau kita punya utang, kalau kita bayar pasti lunas kan. Nah, itu udah wajar. Terus selanjutnya adalah kompensasi. Kompensasi ini di mana kayak semacam kemarin itu yang COVID lagi tinggi-tingginya dan banyak perusahaan yang tutup, nah kan nggak beroperasi. Nah, itu ada kompensasi dari Dirjen Pajak bahwa misalnya tahun ini, tahun 2020
misalnya untuk perusahaan diberikan kelonggaran atau diberikan diskon untuk membayar pajak. Nah, jadi itu yang tadinya diutang, itu bisa tadinya dia kalau nggak bayar itu dia masuk utang pajak, tapi kalau misalnya ada ketetapan tersebut, kompensasinya mungkin gara-gara COVID nggak ada pemasukan, akhirnya utang pajaknya dihapus atau didiskon. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah kadaluarsa. Nah, kadaluarsa ini biasanya itu terjadi yang itu aja, yang misalnya perusahaan itu bangkrut, tiba-tiba menghilang, melarikan diri, atau wajib pajak pribadinya itu meninggal. Nah, itu kan kadaluarsa dengan sendirinya, kan seperti itu. Makanya sekarang ada wacana gitu kan, ada wacana bahwa nomor induk kependudukan kita itu nanti menjadi NPWP kita. Kemarin tuh Sri Mulyani itu mewacanakan seperti itu, ya mungkin itu nanti akan terlaksana di tahun 2022 gitu kan. Jadi yang punya KTP nanti dia otomatis dia punya NPWP. Jadi kita nggak usah bikin NPWP lagi gitu. Terus kapan mulai orang tersebut bisa menjadi wajib pajak? Ketika orang tersebut mendapatkan penghasilan. Baru dia bisa dikenakan atau bisa menjadi wajib pajak. Tapi kalau dia masih statusnya sekolah dan tidak ada penghasilan, itu berarti orang itu tidak termasuk wajib pajak. Seperti itu. Jadi nanti dari KTP kita itu ibaratnya ya dompet kita itu nanti kartu-kartunya itu akan semakin berkurang lah. Kayak NPWP udah nggak ada lagi gitu kan. Mungkin nanti NIK kita itu menjadi SIM juga. Nah, nanti kan berarti SIM hilang. Berarti otomatis dengan satu nomor induk kependudukan itu sudah masuk ke NPWP sama SIM. Kan seperti itu. Mungkin nanti ada BPJS masuk situ. Jadi kita nggak usah pakai kartu lagi gitu. Cukup menyerahkan KTP, kita berarti sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan fasilitas BPJS kesehatan. Ya, itu bertahap lah demi perbaikan. Kalau di negara-negara luar kan seperti itu. Kalau di Brunei, ada teman saya Brunei itu KTP-nya itu bisa jadi ATM. Jadi dengan nomor induk pendudukan itu nomor rekeningnya. Jadi satu orang itu nanti nggak bisa punya tabungan di berbagai macam bank gitu kan. Jadi kalau nomornya satu ya satu. Seperti itu. Yaitu manfaatnya atau kelebihannya kalau misalnya satu nomor tapi untuk semua kegiatan, semua program kegiatan seperti itu. Terus selanjutnya adalah pembebasan dan penghapusan utang pajak disebabkan hapusnya utang pajak karena pembebasan dan penghapusan. Hal ini ya sama halnya tadi. Dia dihapuskan mungkin karena tadi kondisinya bangkrut atau kondisinya adalah meninggal tadi. Dengan ya hampir sama kayak kadaluarsa. Seperti itu. Itu sebab-sebab timbulnya utang pajak dan dihapusnya hutang pajak. Oke, silahkan ada pertanyaan. Saya bertanya Pak. Ya, silahkan. Itu kalau pekerja kayak kita ya kontrak, kan itu udah kena wajib pajak tuh. Ketika mengundurkan diri, apakah kita kena hutang ya itu Pak? Hutang pajak. Mengundurkan diri, maksudnya? Iya. Ya mengundurkan diri dari perusahaan. Kita masih wajib pajak nggak? Penghasilannya dari penghasilan lain. Kalau misalnya tadi, kalau penghasilannya kurang dari 4.500.000 ya berarti dia nggak jadi wajib pajak secara otomatis kan seperti itu.
Oh, iya, iya. Tapi kenapa Tapi kalau misalnya, pemerintah itu, kenapa pemerintah itu enggak ini ya Pak? Apa namanya? Kalau jadi sistem pembayaran pajaknya mandiri, jadi nggak ditagihin kayak tagihan listrik gitu kan. Kalau pajak kita harus masa kita harus bayar sendiri gitu. maksudnya ngitung sendiri gitu. Iya, bayar sendiri gitu. Jadi kan kalau pembayaran listrik kalau misalkan telat kita ada tagihan. Kalau pajak itu enggak. Ya, karena tadi kan negara itu nggak tahu warga negara ini tuh gajinya berapa gitu kan. Nggak bisa dikontrol kan seperti itu. Ya, Tapi kalau misalnya tagihan listrik itu kan bisa dikontrol. Atau nanti pajak itu bisa dibikin kayak pulsa kan gitu. Kalau misalnya gajinya itu bisa lebih dari 4,5, ya enak jadi nanti kayak gitu. pulsanya berkurang. Iya, iya, iya. Tapi kan di situ kan nggak ada yang dipakai gitu masalahnya, Mas. Kalau pulsa kan dipakai, tapi kalau pajak kan nggak dipakai, jadi susah nanti hitung-hitungannya juga kan gitu. Jadi lebih enaknya ya tadi negara itu udah percaya kepada warga negaranya. Makanya kan sekali lagi saya ulangi lagi kan tadi sebagai sebagai muslim yang baik itu adalah menjadi warga negara yang baik. Nah, seperti itu. Kalau kita masih kucing-kucingan sama negara untuk masalah pajak, berarti kita pertanyakan kemusliman kita. Kan seperti itu, Mas. Sedangkan itu untuk menjaga negara itu adalah salah satu dari maqasid syariah. Seperti itu. Terus pertanyaan lagi nanti kamu, kan negara kita negara demokrasi Pak, bukan negara khilafah. Ya, iya baru mau tanya. Memang nggak ada bedanya negara demokrasi dan negara khilafah. Dalam Al-Quran juga nggak ada, dalam hadis juga nggak ada. Yang ada itu patuhilah negara kamu, pemimpin negara kamu. Di situ nggak ada ceritanya itu patuhilah negara kamu yang misal negara itu mengikuti sistem khilafah kan gitu. Nggak ada seperti itu. Yang ada patuhilah ulil amri minkum itu kan. Jadi kepala-kepala negara kamu, pejabat-pejabat negara kamu itu yang harus kamu patuhi kan seperti itu. Itu kan termasuk ulil amri kan gitu. Terus kalau ulil amrinya misalnya korupsi dan sebagainya itu kan hanya beberapa aja dan banyak juga yang baik juga. Gitu kan. Kita nggak bisa menjustifikasi bahwa seluruh pejabat itu kan korup, nggak bisa. Karena pasti ada pejabat yang bersih. Seperti itu. Jadi untuk saat ini kalau kalian masih berpandangan negara kita demokrasi bukan negara khilafah dan negara kita itu termasuk pemerintah sistem kafir, gitu kan, itu silahkan dibuang-buang stigma seperti itu karena bagaimanapun dalam Al-Quran sama hadis itu tidak ada namanya negara itu harus pakai sistem khilafah atau pakai sistem demokrasi atau pakai sistem sosial, itu nggak ada. Yang ada di situ jadilah pemimpin yang adil. Kalau kamu jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, yang bijaksana, kan seperti itu. Kan itu sesuai pada sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu, Mas Saiful. Kalau masih ada beranggap Anda masih berstigma bahwa negara kita negara kafir, otomatis kamu termasuk di dalamnya kan gitu. Jadi hati-hati. Bukan saya Pak. Ya, maksudnya hati-hati teman-teman semuanya yang menstigmakan negara kita Indonesia itu mengikuti sistem kafir. Ketika kalian ngomongin bahwa negara Indonesia itu kafir, itu kalian itu harus ingat kalian itu ada di dalamnya kan otomatis kafir kan gitu.
Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Tidak ada pertanyaan yang lain? Nah, selanjutnya adalah hambatan-hambatan pemungutan pajak. Yang pertama adalah perlawanan pasif. Perlawanan pasif itu adalah sistem pemungutan pajak yang sulit dipahami masyarakat. Habis saya semacam krisis ekonomi. Jadi perlawanan pasif itu hambatan apa ya? Hambatan negara untuk bisa memungut pajak atau mengumpulkan pajak dari masyarakat itu tingkat pemahamannya yang sangat kurang dari masyarakat. Jangankan gitu, di mahasiswa eksar sendiri pun ada yang nggak percaya dengan ada yang apa ya, ibaratnya ada yang berlawanan tentang pajak. Jadi dia mengharamkan pajak, makanya dia nggak mau bayar pajak kan seperti itu. Ada mahasiswa eksar yang seperti itu. Tapi dulu udah lulus, tapi nggak tahu sekarang sudah masih ada apa belum. Masih ada apa udah nggak ada kan? Dulu ada mahasiswa eksar itu dia kekeh bahwa pajak itu haram. Karena zaman Rasul itu nggak ada pajak. Seperti itu. Pendapatnya seperti itu. Tapi dia nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar zakat juga. Karena apa? Karena pendapatan saya kurang, Pak. Nah, seperti itu. Itu kan repot orang-orang seperti itu. Udah mengharamkan pajak, tapi dia juga nggak mau bayar zakat. Nah, itu yang repot kan. Jadi alangkah baiknya bayarlah pajak kalau itu sudah sesuai dengan nisabnya, bayarlah zakat itu kalau sudah mencapai nisab dan haul. Seperti itu. Terus krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi kayak kemarin pandemi COVID kan banyak perusahaan-perusahaan yang dapat diskon atau bahkan dapat kompensasi untuk tidak membayar pajak. Dan banyak juga karyawan-karyawan yang diberikan bonus diskon pajak. Karena apa ya? Karena kan nggak kerja kan, makanya didiskon, nggak usah bayar pajak kan seperti itu. Karena nggak ada penghasilan juga kan. Itu perlawanan pasif dari tingkat pemahaman dan juga kondisi alam, mungkin kondisi alam atau kondisi ekonomi di suatu negara tersebut. Terus perlawanan aktif. Perlawanan aktif itu wajib pajak sengaja menghindari pajak. Nah ini, apakah kita termasuk sengaja menghindari pajak atau tidak? Yang satu A adalah tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Nah, ini biasanya kerjaan saya ini usaha berikan. Jadi saya kalau misalnya dijadikan konsultan pajak oleh perusahaan, pasti perusahaan itu berusaha, Pak, gimana nih pajaknya bisa dikurangi? Nah, otomatis saya mengacu pada undang-undang. Kira-kira kalau misalnya ini dikurangi, yang bisa mengurangi pajak itu melanggar nggak undang-undang? Kalau itu melanggar, berarti ya nggak bisa dirubah. Tapi kalau tidak melanggar undang-undang, itu berarti bisa dirubah. Itu biasanya kerjaan saya untuk apa namanya, kalau bisa dijadikan konsultan pajak oleh perusahaan. Terus tax evasion, jadi usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Ini biasanya konsultan pajak yang abal-abal yang hanya mencari keuntungan gitu kan. Jadi dia nggak memberikan solusi, tapi dia malah menjuruskan kliennya tersebut, menjuruskan konsumennya tersebut. Banyak kejadian di kawasan industri Cikarang itu banyak konsultan pajak yang nakal. Karena apa? Karena dia hanya mementingkan pendapatan, mementingkan mendapatkan uang dari perusahaan tersebut. Jadi dia nggak memberikan solusi. Makanya kalau misalnya perusahaan, Pak, ini bisa nggak dikurangi? Oh bisa, mau berapa? Nah gitu, kalau udah mau berapa, yang jadi 100 juta, bisa nggak jadiin 30 juta? Oh bisa. Nah itu biasanya orang-orang tersebut itu dia meringankan beban pajak, tapi dengan cara melanggar undang-undang. Tapi kalau meringankan pajak dengan tidak melanggar undang-undang, itu kita nggak bisa. Misalnya, pajak perusahaan ini 100 juta, habis itu perusahaan bilang, Pak, bisa nggak diturunkan? Oh bisa.
Tapi dengan sesuai undang-undang misalnya yang bisa diturunkan itu sekitar 40 juta, nggak bisa lebih dari 40 juta. Nah, itu biasanya hal-hal tersebut itu jarang digunakan atau jarang diinformasikan oleh konsultan pajak kepada kliennya. Seperti itu. Dan itu meringankan beban pajak yang tidak melanggar undang-undang itu diakui dan diperbolehkan di Indonesia. Jadi kita mengurangi pajak, tapi kita dengan ya sesuai peraturan perundang-undangan lah. Jadi kita mengurangi pajak tidak serta-merta dikurangin gitu aja. Jadi ada peraturannya meskipun kita mengurangi pajak tersebut. Nah, jenis tarif pajak. Ada tarif proporsional, ada tarif tetap, ada tarif progresif, ada tarif digresif. Kalau tarif proporsional yaitu tarif berupa terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang berutang sebanding dengan besar nilai yang dikenai pajak. Ini biasanya di PPh 21 gitu kan. PPh 21, habis itu PPN. Nah, proporsional itu sesuai dengan tarifnya. Kalau misalnya 5% gitu kan. Ya udah 5%. Jadi mau penghasilan kamu 10 juta ya tetap 5%. Seperti itu. Jadi pajak yang dikeluarkan sesuai dengan penghasilannya, besaran penghasilannya. Terus tarif tetap. Tarif tetap ini tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapa